Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Arifah Channel. Baik pemirsa, sebelum kami melanjutkan apa yang akan kami sharingkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar kami senantiasa lebih semangat lagi dan terus berkembang dalam membuat video. Baik, kali ini di pertemuan ini kita akan membahas, kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Apa sih yang dinamakan gunnah? Apa sih, atau istilah terdahulunya itu disebut dengan gunnah musyaddadah. Setelah direvisi, itu sudah mengalami revisi kembali, dan semakin kesini sudah di-remove itu, yakni gunnah musyaddadah menjadi gunnah. Nah, pasti sudah ada yang familiar ya dengan apa, dengan pengertiannya gunnah atau apa itu tentang gunnah, itu pasti sudah banyak yang tahu. Nah, di sini baik kita akan mengulas kembali apa itu pengertiannya gunnah. Gunnah adalah setiap huruf nun atau mim yang bertasydid. Nah, itu adalah rumus yang sangat simpel dari gunnah. Sangat simpel ya. Setiap huruf nun dan mim yang bertasydid. Apabila kita menemui di Al-Quran, di bacaan-bacaan yang lain, amalan-amalan apapun, apabila terdapat huruf nun atau mim yang bertasydid, itu adalah gunnah. Tidak hanya yang terdapat dalam Al-Quran atau tidak hanya yang penting dimanapun redaksi Arabiah manapun, apabila kita menjumpai huruf nun atau mim yang bertasydid, itu adalah namanya gunnah. Nah, huruf dari gunnah itu apa? Sudah jelas ya, yakni ada dua hurufnya, nun dan mim yang bertasydid. Panjangnya, dengungnya, berapa alif sih gunnah itu? Gunnah itu memiliki panjang, memiliki dengung yang cenderung lebih panjang dari pelajaran-pelajaran yang lainnya, yakni 3 alif atau 6 harokat. Misal contohnya nun yang bertasydid, inna, summa, seperti itu. Kalau misalkan baca Al-Quran, bagaimana cara-cara mengira-ngira? Kalau itu adalah 3 alif atau 6 harokat. Sedangkan kalau kita baca Al-Quran, kalau kita baca amalan-amalan, itu kan cenderungnya biasanya mizannya itu hendaknya disamakan, dengungnya antara gunnah yang satu dengan gunnah yang lain, itu mizannya, timbangannya itu hendaknya disamakan. Bagaimana caranya? Yakni dengan kita mengira-ngira ketukan dengan menggunakan tangan kita. Misal contohnya inna, nah, seperti itu. Misal mim yang bertasydid bagaimana? Summa. Sudah jelas pemirsa? Kita lanjutkan. Ada suatu bacaan yang itu mirip dengan gunnah, tapi dia bukan gunnah. Nah, apa nih? Yakni kalau gunnah itu harokatnya itu merupakan harokat-harokat yang asli atau harokat-harokat asal, seperti fathah, Dummah, kasroh
itu adalah harokat-harokatnya gunnah. Tapi kalau misalkan sudah fathatain atau fathah tanwin, dummatain atau dummah tanwin, dan kasroh tain atau kasroh tanwin, itu misalkan ada huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan huruf nun atau mim yang bertasdid, itu bukan dinamakan gunnah, tapi itu masuk pada bacaan yang lain. Hanya saja dengungnya, panjangnya itu sama, cuma yang paling panjang itu adalah panjangnya gunnah. Misal bacaan-bacaan yang lain itu panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat, gunnah panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Misal pada lafaz wan najmi idza hawa. Nah, misal di situ kita temui ada huruf wawu, kemudian wan najmi itu kan seperti kalau kita melafatkan seolah-olah dia itu wawu, huruf wawu yang berharokat fathah langsung bertemu dengan nun. Padahal di situ ada aling-alingnya, ada hijabnya, ada pemisahnya antara wawu berharokat fathah dan nun, yakni ada alif lam atau bisa disebut dengan asyamsiyah. Nah, ini cara bacanya sama dengan gunnah, tapi dia bukan gunnah. Seperti itu. Dari sini semoga bisa diambil manfaatnya ya. Sampai jumpa di pertemuan besok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.